حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الحق وسراجا منيرا. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله على طاعته بكل وقت لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Al-Quran Surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 7. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagai hamba Allah yang mukmin, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sampai detik ini kita masih diberinya berbagai nikmat. Sekiranya nikmat yang diberikan Allah kepada kita ingin kita hitung, tidak mungkin kita dapat menghitungnya. Cara kita bersyukur kepada Allah adalah melaksanakan secara istiqamah apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, Allah dan Rasul-Nya telah menegaskan dan memberikan garansi bagi siapapun hamba Allah, umat manusia umumnya, umat Islam khususnya, kalau melakukan aktivitas di dunia ini, dalam melakukan aktivitas itu rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalam pengertian lain, melaksanakan secara maksimal nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah, pasti dijamin dia bahagia, dijamin dia selamat, dijamin dia sejahtera di dunia bahkan sampai di akhirat. Tetapi kebanyakan manusia terkadang tidak meyakininya, bahkan umat Islam sebahagiannya belum maksimal. Kalau Al-Quran dan As-Sunnah itu dilakukan, dilaksanakan, diamalkan, diimplementasikan secara maksimal, maka umat Islam akan menjadi uswatun hasanah, tidak saja di kalangan internal umat Islam, tetapi bahkan tingkat dunia. Dan itu sudah dibuktikan zaman keemasan Islam. Karena Al-Quran dan Sunnah diamalkan secara maksimal, tidak saja secara simbolis, tetapi baik jahiriyah maupun batiniyah, baik tekstual, kontekstual, secara akademik. Namun pada akhir-akhir ini kita lihat zaman modern sekarang pada sampai zaman abad ke-21, abad ke-15 Hijriah, belum memberikan kontribusi besar umat Islam tingkat dunia. Pertanyaannya mengapa? Jawabannya hanya satu, belum maksimal umat Islam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu mari kita lihat bagaimana Rasul memberikan strategi kehidupan masyarakat. Ketika Rasul berdakwah di Makkah tidak berdaya, tidak efektif dan efisien dakwah Rasul, amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena tidak didukung oleh kekuatan politik, sehingga umat Islam dikejar-kejar, bahkan ada yang dibunuh. Dan Rasul pun lewat rapat
paripurna kafir Quraisy ingin membunuh Rasul malam itu. Tapi diilham, diwahyukan oleh Allah, diberikan wahyu oleh Allah kepada Jibril, langsung diberikan kepada Nabi Muhammad supaya pindah hijrah dari Mekah ke Yasrib, kota kecil atau desa kecil yang belakangan diganti jadi Al-Madinatul Munawwarah, satu kota yang tercerahkan. Apa yang terjadi setelah hijrah Rasul di Madinatul Munawwarah? Rasul membuat bangunan markas besar umat Islam, yakni masjid. Jadi masjid itu adalah representatif perjuangan umat Islam, jangan di tempat lain. Ketika di Al-Azhar itu pertama kali dibangunannya bukan sekolah, bukan madrasah, tapi masjid. Lalu akhirnya jadi Al-Jami'ah. Awalnya masjid jami, karena dibuat kamar-kamar ghurfah untuk para mahasiswa, akhirnya menjadi Al-Jami'ah. Jadi universitas dia. Jadi awalnya masjid. Nah, ketika di Madinah Rasul mengumpulkan kabilah-kabilah demikian banyak menjadi hanya 3, umat Islam, umat Yahudi dan Nasrani. Dan Rasul secara aklamasi karena keunggulan kepribadiannya, dia diangkat oleh 3 komunitas besar ini menjadi kepala negara, menjadi pimpinan. Kalau sekarang disebut dengan kepala negara, presiden atau perdana menteri. Apa yang terjadi setelah Rasul di Madinah menjadi presiden, menjadi kepala negara? Tidak ada lagi yang berani, tidak ada lagi yang mengancam, tidak ada lagi yang mengejar-ngejar. Bahkan Rasul dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan menulis surat kepada seluruh negara di Jazirah Arab. Ada yang menerima, ada yang menghormati, ada yang tidak suka, ada yang merobek-robek, ada kasih hadiah dan sebagainya. Dan Rasul bisa mengepung kota Mekah karena sudah jadi presiden, Fathul Mekah. Artinya pelajaran yang al-ibrah, pelajaran yang paling unggul, paling baik yang mesti kita ambil adalah kalau kehidupan kita mau dakwah amar ma'ruf nahi mungkar maksimal dan efektif dan efisien, kekuasaan politik harus direbut oleh umat Islam, tidak saja tingkat nasional, bahkan tingkat dunia. Tapi sayangnya umat Islam tidak mau bersatu. Syahwat politiknya itu banyak dipengaruhi oleh setan. Kemaslahatan umat ditinggalkan. Oleh karena itu, ya jangan sepele dengan politik ini, kekuasaan ini. Orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah menjadi pimpinan itu imannya terbaik. Bahkan the best, manusia ini manusia the best. Kita menjadi umat yang the best kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 110. Kamu itu dilahirkan ke dunia ini jadi umat yang terbaik, yang the best. Syaratnya Anda itu mengajak orang lain berbuat baik dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya mengajak orang baik dan melarang kemungkaran. Dengan dasar apa? Iman. Barulah kita dikatakan the best. Kalau mengajak orang berbuat baik itu hal yang sangat mudah, ma'ruf. Tetapi untuk mencegah kemungkaran itu bukan hal yang mudah. Sehingga ada anekdot ulama mengatakan bahwa setan tidak berkenan atau kurang berkenan menggoda orang-orang yang baik. Maksudnya hanya dari masjid ke rumah, rumah ke masjid, udah selesai. Setan akan mulai bergairah kalau orang itu mengajak orang lain berbuat baik. Karena ini akan berbahaya mengajak orang lain berbuat baik. Dan setan sangat bergairah kalau orang itu mulai mencegah kemungkaran. Nah, orang tidak akan bisa mencegah kemungkaran kalau tidak memiliki kekuatan.
Kalau tidak punya kekuatan sangat tidak efektif. Bawa bambu runcing, bawa golok, bawa tombak, mau menghancurkan kedai minuman keras atau tua. Hanya satu atau dua di dusun yang memang ya adanya minuman keras. Itu tidak efektif. Tapi dengan kekuasaan, cukup selembar kertas, seorang presiden mengatakan misalnya, dalam tempo 3 kali 24 jam tidak boleh ada pabrik minuman keras di wilayah Republik Indonesia. Pertanda Presiden Republik Indonesia. Kan jelas. Hanya secari kertas. Tidak akan ada lagi pabrik minuman keras. Diganti, dikonversi dengan pabrik sirup, pabrik susu, madu dan sebagainya. Demikian juga kemungkaran-kemungkaran lain. Lihat Gubernur Anies Baswedan cukup hanya selembar kertas menutup Alexis, satu kemungkaran yang dahsyat sekali, pornografi. Penampilan orang-orang telanjang di Alexis ditutup hanya secari kertas keputusan gubernur. Itulah hebatnya kekuasaan. Ya, jangan bilang umat Islam itu tidak memperhati kekuasaan. Apabila amar ma'ruf nahi mungkar harus didukung oleh kekuasaan politik. Kalau tidak akan maksimal, kita akan dikejar-kejar. Bahkan dalam satu hadis riwayat Muslim katakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa illam yastatik fa bilisani, fa illam yastatik fa biqalbi, wa dzalika da'aful iman." Rawahu Muslim. Barang siapa melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangannya. Al-yadu, sebagian Inda al-muhaddithin, sebagian ahli hadis mengatakan al-ya'du bimakna al-qawiyu as-siyasi. Al-yadu itu, tangan itu artinya kekuasaan politik. Kalau Anda melihat kemungkaran, kekuasaan Anda orang beriman yang memiliki ya siddiq, amanah, patona, ya tabligh dan istiqamah, harus mengatakan ya tegas menghilangkan kemungkaran lewat kekuasaannya. Itu iman nomor satu atau number one. Kalau kamu tidak mampu, fa illam yastatik, kalau kamu tidak mampu dengan kekuasaan politik, fabilisani, dengan lisan, tapi itu tidak punya kekuatan. Para ulama, para ustadz, para guru, para dosen itu hanya ngomong, gak punya kekuatan, tak punya keterikatan, tak bisa memaksa. Fa illam yastatik Babi qalbi wa dzalika da'aful iman, rawahu Muslim. Kalau kamu tidak mampu dengan kekuasaan politik, dengan lisan atau tulisan, maka ya cegah dengan hati. Kalau ada kemungkaran dalam hati, wah saya benci. Tapi itu selemah-lemahnya iman. Iman akar rumput. Yang terjadi sekarang banyak imannya akar rumput. Jadi kalau dia minyak tidak full tank, imannya tidak full tank, sudah mau habis itu. Padahal kan belum lagi dilihat dari nilai-nilai Islam di dalam kehidupan masyarakat kita, memang iman kita tidak full tank. Sehingga Rasul lagi dikuatkan dengan hadis lain, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if, rawahu Muslim. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah, yang kepleh-kepleh, yang kumuh-kumuh, yang gembel-gembel. Kenapa? Orang mukmin yang kuat secara politik dia berkuasa, secara ekonomi hartanya memang ada, secara ilmu dia tidak bodoh and halal. Secara kesehatan gak sakit-sakitan. Umat Islam kalau disuruh ngaji asam urat, darah tinggi, kolesterol, diabetes. Padahal Rasul tidak pernah itu terjangkit itu. Kenapa? Pola makannya bagus. Pola makan kita tamak, rakus, serakah. Ya terjadilah penyakit. Secara sosial orang mukmin itu tidak boleh kuper, kurang pergaulan. Sehingga harus kuat dalam segala bidang. Enggak pun seluruhnya, ya satu pun jadi. Minimal imannya kaya.
akhlakul karimahnya kaya. Kalau enggak, kita menjadi orang kepleh-kepleh. Dan itu tidak dicintai oleh Allah dan tidak lebih baik. Jadi orang miskin tidak lebih baik dan tidak dicintai oleh Allah. Betul. Makanya dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada kita diminta untuk jadi orang miskin. Yang ada peduli dan mengentaskan kemiskinan lewat sedekah wajib disebut dengan zakah. Zakatun atau az-zakah, atau sedekah sunnah disebut dengan impak. Jadi kita peduli dengan orang miskin dan mengentaskan kemiskinan. Jangan mengabadikan kemiskinan. Dibunuh itu kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan. Kalau kita mau jadi uswatun hasanah. Al-yadul ulya khairu min al-yadis suflah, rawahu Muslim. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Tapi kita mengabadikan tangan di bawah lebih baik dari tangan di atas. Lihat kalau kita dari Medan ke tebing tinggi, dari Medan ke Pangkalan Berandan, apa yang terjadi? Tanggok itu mestinya di kolam, di sungai-sungai, tapi tanggok di tengah jalan. Representatif umat Islam tukang minta-minta, tumin. Padahal doktrinnya Al-Quran dan Sunnah bahwa tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Sehingga pola zakat, impak, sedekah tidak berjalan. Tidak efektif dan tidak efisien. Karena masih banyaknya orang peminta. Dan itu puluhan tahun enggak berhenti-berhenti. Dalam Islam manajemen kan ada 5 principle of management. Planning, organizing, executing, controlling, evaluating. Perencanaan, skala prioritas, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi. Berarti peminta-minta itu puluhan tahun tidak dievaluasi. Kenapa itu bisa diabadikan? Padahal itu membuat representatif yang jelek terhadap umat Islam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, mari umat Islam kita berbenah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah supaya kita mengamalkan semaksimal mungkin Al-Quran. SOP yang selalu khatib ulang-ulang di dalam Quran itu, SOP amal soleh itu ahsanu amala. Tapi kita selalu melakukan sesuatu yang abal-abal, yang amatiran, yang asal-asalan, sehingga hasilnya asal-asalan. Dalam surat Al-Mulk, surat yang ke-67 ayat 2, Allah menyatakan dengan tegas, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat 2. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa yang terbaik amalnya. Dan Allah Maha Agung lagi Maha Pengampun. Ahsanu amalah itu kalau melakukan sesuatu dengan the best, dengan yang terbaik. Jangan asal-asalan, supaya upah kita pun terbaik. Dalam segala hal, hubungan kepada Allah terbaik, hubungan kepada manusia terbaik. Kita selalu minimalis, sedekah minimalis, berbuat minimalis. Hasilnya ya minimalis. Kalau kita berbuat minimalis, itu artinya kita meminta kepada Allah balasan yang minimalis. Tapi kalau kita berbuat yang maksimal, itu artinya kita meminta kepada Allah yang maksimal. Saya mau katakan, khatib mau katakan tegas bahwa kalau semua yang dikatakan musibah atau kenikmatan itu kita yang undang. Satu-satunya yang kita tidak bayangkan atau tidak kita undang, memang itu otomatis kematian. Kebaikan, keburukan yang datang sama kita itu kita yang undang. In ahsantum ahsantum li ampusikum wa in asatum falaha. Surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 7. Jika kamu berbuat baik, maka perbuatan baikmu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka perbuatan jahatmu untuk dirimu sendiri. Jelas. Buat baik datang kebaikan, buat jahat datang kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Surat Ar-Rahman, surat ke-55 ayat 60. Tidaklah satu kebaikan kecuali dibalas Allah dengan kebaikan. Oleh karena itu, kalau kita mau panen kebaikan, banyak-banyak berbuat baik.
Kalau mau panen kejahatan, banyak-banyak buat kejahatan. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain terhadap musibah yang datang sama kita. Kita itu yang undang. Baik dalam taraf individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Kalau negara bikin kezaliman, kalau negara bikin kecurangan, maka itu artinya negara mengundang musibah dalam tataran negara. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, semoga apa yang disampaikan ini membuat kita termotivasi untuk mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah secara maksimal. Karena kita belum lagi menunjukkan perwujudan Islam yang sebenar-benarnya. Islam yang sebenar-benarnya itu rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيم الصلاة